Di dalam Jumat Agung ini, kita merenungkan mengenai kematian Yesus. Bapak Ibu tahu dengan kematian tentu. Saya ingin bertanya, apakah kematian Yesus sama dengan kematian semua orang yang lain? Jawabannya adalah tidak. Apakah bedanya? Kematian semua orang yang lain di muka bumi ini adalah sebagai upah daripada dosa. Dicatat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Tetapi kematian Yesus adalah kematian yang berbeda. Karena dia tidak berdosa. Sehingga kematiannya itu bukanlah upah daripada dosa. Kalau begitu, kenapa dia mati? Dia mati karena apa? Nah, saudara sekalian, kematian Yesus adalah kematian yang dipersembahkan. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak berdaya, tetapi adalah kematian yang dipersembahkan sebagai apa? Sebagai korban pendamaian kepada Allah. Kematian yang memperdamaikan antara Allah dan manusia. Roma pasal 5 ayat 10 mencatat, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian daripada anaknya. Maka kematian Yesus adalah penyerahan diri di dalam suatu ketaatan yang sempurna kepada Bapanya di sorga. Jika dia yang adalah Allah yang sejati, rela dan mau mati sebagai manusia di dalam penyerahan diri yang sempurna, tentu kita harus bertanya, mengapa? Dan jawaban satu-satunya adalah karena kasihnya. Kasih yang teramat dalam. Kasih yang tidak mungkin bisa dinyatakan sepenuhnya di dalam ungkapan daripada bahasa manusia yang sangat terbatas. Penyerahan diri Yesus adalah sesuatu yang sudah dia sampaikan, yang dia nyatakan sejak awal di dalam pelayanannya. Yesus sudah menyatakan bahwa kematian itu adalah tujuan daripada kedatangannya. Kematian adalah tujuan daripada pelayanannya. Yesus sangat rela menghadapi kematiannya. Meskipun dia tahu seperti akan apa yang dia alami. Di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan mengenai pengorbanan diri daripada Kristus. Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayat ke-7 saya akan bacakan, saudara. Itu sudah menubuatkan apa yang akan terjadi kepada Sang Mesias. Yesaya mencatat, sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita ini sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Saudara sekalian, walaupun Yesus adalah Allah yang sejati, tapi bukan berarti penyerahan dirinya itu tanpa pergumulan. Sebab untuk menyelamatkan umat tebusannya, dia telah datang ke dalam dunia, di dalam tubuh, di dalam raga seorang manusia,
yang lahir dari rahim seorang anak darah. Sehingga dia juga adalah manusia yang sejati. Kitab Ibrani mencatat bahwa dalam segala hal dia sama dengan kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Kita bisa melihat lebih dekat akan pergumulan Yesus di dalam penyerahan dirinya melalui sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Yaitu tak kala Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus pergi ke Getsemani untuk berdoa, dia tahu di sana dia akan ditangkap. Bahwa dia akan dibawa untuk diadili oleh pengadilan manusia yang tidak adil, yang dipenuhi oleh permainan jahat daripada manusia. Dan pada ujungnya, dia akan digantung, dia akan disalibkan di atas kayu yang kasar itu. Yesus sudah tahu dengan jelas kematian yang akan segera tiba. Apa yang akan terjadi di dalam proses menuju kepada kematian itu. Saya mau tanya, jikalau saudara tahu bahwa saudara akan mengalami sebuah kematian yang begitu menyengsarakan, akankah saudara tetap berada di situ? Atau saudara akan pergi sejauh-jauhnya? Pada malam itu, Yesus berdoa dengan peluh seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Matius pasal 26 mencatat dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Malam itu kesedihan yang begitu hebat menyerang Yesus. Sisi manusianya begitu nampak di dalam pergumulan di Getsemani itu. Kita bisa mengatakan tidak seorang pun yang pernah bersedih seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa memahami penderitaan Yesus. Mengapa? Karena kita tidak pernah bisa melihat dosa dan kejahatan seperti Yesus melihatnya sebagai Allah. Kesedihan yang diungkapkan Yesus dalam doa di Getsemani itu di luar daripada kemampuan kita untuk memahaminya. Malam itu dia begitu gentar sebab murka Allah atas dosa manusia akan ditimpakan ke atasnya di atas kayu salib. Dia akan meminum cawan murka ilahi itu sampai tuntas. Dan ketika itu terjadi, Bapaknya akan memalingkan wajahnya dari sang anak. Dan sang anak akan mengalami keterpisahan. Sendirian dia akan menanggung sepenuhnya kemarahan Allah atas dosa daripada manusia. Saudara sekalian, begitu berat pergumulan Yesus di Getsemani, tetapi Alkitab berkata bahwa dia tidak mundur. Yesus tidak mengelak. Dia melanjutkan doanya yang tadi, "Jikalau mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku," tetapi dia berdoa, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus tahu bahwa hanya melalui penyerahan dirinya di dalam ketaatan yang sempurna, barulah dunia ini bisa dipulihkan. Barulah orang-orang berdosa akan diselamatkan. Oleh pengorbanan Yesus itu, maka engkau dan saya, kita memiliki pengharapan. Sudahkah engkau sungguh-sungguh menyadari akan kasih-Nya yang Dia nyatakan di Golgota itu, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Saudara, jangan lagi hidup di dalam pemberontakan. Jangan lagi hidup di dalam kesia-siaan. Biarlah engkau boleh menyerahkan hidupmu di dalam tangan daripada Kristus, di dalam tangan yang merelakan untuk ditusuk oleh paku, kepada tangan yang mencipta alam semesta, tetapi tangan yang berlubang paku, oleh karena Dia menanggung dosamu dan dosaku. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam renungan Jumat Agung ini.